Sementara itu pasca putusan MK dan resminya Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawapres Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo tengah memainkan politik dinasti demi kepentingan elektoral di Pilpres 2024. Permainan politik ini dinilai membuat Indonesia dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja, jauh lebih buruk dari era Orde Baru. Senin 23 Oktober 2023, sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia mendatangi gedung KPK Jakarta untuk melaporkan Presiden Joko Widodo dan kedua anaknya Gibran Rakabuming Raka serta Kaisang Pangarep hingga Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman atas dugaan kolusi dan nepotisme dalam proses perkara uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Laporan itu didasari putusan MK yang memberi karpet merah untuk putra sulung Presiden Jokowi, Gibran, menjadi bacawapres di pemilu 2024. Aduan Tim Pembela Demokrasi Indonesia ke KPK terkait dugaan kolusi dan nepotisme dilakukan karena Ketua MK Anwar Usman adalah paman Gibran Rakabuming Raka. Putusan MK yang mengizinkan kepala daerah untuk berkontestasi dalam Pilpres 2024 meski belum berumur 40 tahun ini dinilai menguntungkan Gibran karena adanya hubungan keluarga dengan Anwar. Adanya tadi kolusi nepotisme yang dilakukan oleh yang diduga dilakukan oleh Presiden kita RI Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar, juga Gibran dan Kaisang dan lain-lain. Tudingan Presiden Jokowi tengah mendirikan dinasti politik menyeruak usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftarkan diri ke KPU RI sebagai bakal capres dan bakal cawapres 2024. Terlebih, anak bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep telah lebih dulu didaulat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. PSI belakangan juga menggusung pasangan Prabowo Gibran. Merespons hal ini, Presiden Jokowi menyatakan penyerahkan isu dinasti politik kepada masyarakat untuk menilainya. Pasalnya, pemilu ditentukan oleh rakyat, bukan elit politik. Setelah Mas Gibran dijadikan cawapres Pak Prabowo, bagaimana? Baik-baik saja. Pak, hari ini mau ketemu Pak Mahfud ya, Pak? Terkait istilah dinasti politik seperti apa, Pak? Terkait istilah dinasti politik seperti apa, Pak? Ya itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Seakan membela Presiden Jokowi dan keluarganya, Bacapres Prabowo Subianto menegaskan dinasti politik adalah hal wajar dan bukanlah hal yang negatif. Bahkan, dinasti politik ini ada di semua partai politik termasuk PDIP. Oh, dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyo Sumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih. Kita dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Lalu, benarkah Presiden Joko Widodo tengah membangun dinasti politik? Analis politik Ahmad Khairul Umam mengatakan, Presiden Joko Widodo memang sedang membangun strategi lewat politik dinasti yang disiapkan secara matang. Memang langkah ini disengaja
atau sudah terplanning, dan itu mengindikasikan bahwa elemen-elemen aktor-aktor yang berada di sekitar nama itu termasuk juga tentu keluarga besar, dan kita juga bisa memahami bahwa keputusan Kaisang maupun Gibran tentu tidak lepas dari pengetahuan dan juga restu politik Joko Widodo sebagai kepala keluarga dalam lingkup keluarga besarnya. Lalu apakah kemudian hal itu masuk dalam konteks kategori politik dinasti? Bagaimanapun juga terkait dengan konteks kontroversi pendefinisian politik dinasti, diakui atau tidak, ya apa yang terjadi saat ini sebenarnya itu adalah sebuah sinyal kuat bagi transformasi dan terkonsolidasinya politik dinasti dalam ruang demokrasi di Indonesia per hari ini. Politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi memang sangat berbahaya bagi demokrasi. Sebab kontrol kepada kekuasaan otomatis melemah. Bahkan bagi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja di berbagai sektor. Kondisi ini jauh lebih buruk daripada masa Orde Baru terdahulu. Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak. Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian harus hati-hati betul. Sekarang ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Namun, apakah politik dinasti yang tengah dimainkan Presiden Jokowi dan keluarganya disadari dampaknya oleh masyarakat yang nantinya akan memilih di pemilu mendatang? Kita tunggu saja jawabannya dari hasil Pilpres 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.